Yeah, obviously I can. No, it comes from my grandfather. Yeah, obviously everybody has a relative one, and from there on, like people. Bikin gempar seluruh Asia, pengakuan berani pemain naturalisasi bodong Malaysia yang ternyata tidak punya garis keturunan dan darah Malaysia. Hector Havel, jujur saya harus mengakui hal ini. Bocorkan kunci menang lawan negara asal Timur Tengah, pelatih Jepang ini sebut Indonesia hanya menang jika bisa cetak lebih dari 2 gol. Moriyasu, mereka banyak drama, jangan sampai ketinggalan duluan. Pihak Federasi Sepak Bola Malaysia sampai saat ini nampaknya masih ketar-ketir. Gak enak pas mau makan nasi lemak, dan gak enak juga pas mau makan ayam goyang upin-ipin. Begitu juga dengan para supporter atau penyokong timnas Malai, yang nampaknya kian panas luar biasa, melihat kita Indonesia sebagai rival yang mereka anggap sudah melangkah jauh ke depan. Kita sedang fokus round 4 dan mau OTW Pildun, mereka masih sibuk dengan pemain bodong keturunan. Selain itu memang wajar saja kita bilang kalau level kita bukan lagi setara Malaysia karena mereka bulan ini hanya fokus kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Laos dan juga Timor Leste, sedangkan timnas kita melawan Arab dan Irak di kualifikasi Pildun. Yang cukup menarik adalah di Timnas Calling Malaysia kemarin yang bahkan 7 pemain bodong itu sudah tidak masuk squad list lagi, yang mereka memang sudah sah dilarang bermain di dunia sepak bola selama 12 bulan. Hal itu membuat mereka masih menunggu kejelasan dari FIFA yang mungkin ini adalah hari terakhir untuk banding yang diajukan oleh FA Malaysia. Dari ke-7 pemain itu memang ada 4 pemain yang bermain di Eropa atau luar negeri, sedangkan 3 lagi bermain di Liga Lokal Malaysia untuk klub Johor Darul Taksim. Hal itu membuat mereka nampaknya juga memang tengah menanti proses dan juga keputusan dari FAM serta FIFA. Bahkan ke-7 pemain itu sudah berada di Kuala Lumpur, Malaysia untuk terus mengikuti perkembangan nasib mereka ke depannya. Sebelumnya memang santer terdengar kabar kalau yang dihukum hanyalah 7 pemain yang dianggap ilegal, lalu FAM juga turut didenda 7,3 miliar. Sementara untuk timnas mereka sendiri dikaim oleh sang sekjen AFC tidak mendapat sanksi atau larangan apapun dan tetap bisa bermain di kelayakan Piala Asia 2027. Hal itu sempat membuat ke-7 pemain itu berontak dan merasa digembosi karena tentu secara karir mereka akan vakum dulu, sementara Malaysia sendiri masih bisa berjalan. Selain itu, kedepannya nasib mereka bahkan belum jelas. Tidak mungkin juga akan dipakai Malaysia lagi jika nanti hasil banding itu tidak diterima dan mereka terbukti bersalah. Di klub masing-masing bahkan ke-7 pemain itu sudah diparkir, tidak masuk DSP dan tidak ikut latihan. Hal itu memang buntut sanksi dari FIFA yang sudah dijatuhkan Jumat tanggal 26 September lalu. Namun yang menarik adalah soal pengakuan salah satu pemain Malaysia yang terganjal skandal pemalsuan dokumen, yaps Hector Havel. Pemain yang bermain di JDT memberikan pengakuan mengejutkan. Dirinya mengaku kalau tidak ada darah Malaysia, yang sontak saja membuat orang banyak kaget. Padahal sebelum diproses dulu, dirinya memang sempat disebut-sebut punya keturunan Malaysia dari sang ibu. Ya, Hector Havel merupakan pemain kelahiran 1996 yang juga punya darah Belanda dari ayah. Tapi hal ini membuat orang kaget kenapa dia tiba-tiba bilang tidak punya darah Malay. Banyak orang yang berspekulasi kalau itu adalah bentuk kekecewaannya terhadap pihak Federasi FAM yang dianggap tidak bijak dan lepas tangan terhadap mereka yang dianggap FIFA bermasalah. Wah, ada-ada aja ya FAM sama pemain bodongnya. Kira-kira gimana menurut kalian, guys? Bocorkan kunci menang lawan negara asal Timur Tengah. Pelatih Jepang ini sebut Indonesia hanya menang jika bisa cetak lebih dari 2 gol. Moriyasu, mereka banyak drama, jangan sampai ketinggalan duluan. 4 hari menjelang round 4, timnas Indonesia kian intens melakukan persiapan demi bisa tampil impresif di laga pertama melawan Saudi Kamis ini. Ya, tentu ini akan jadi laga super krusial, super penting dan laga hidup mati terhadap proyek besar PSSI, terhadap semua ekspektasi seluruh supporter kita untuk berada di panggung terbesar, yaitu Piala Dunia. Beberapa pemain sudah berkumpul sejak tanggal 2 kemarin dan mereka sempat melakukan ibadah umroh untuk pemain yang muslim. Hal itu seolah dejavu tahun lalu saat pemain kita umroh sebelum main lawan Saudi dan hasilnya positif, tim kita hampir menang walaupun akhirnya seri.
Kali ini hal itu diharapkan kembali berbuah manis dan bisa meraih kemenangan. Sementara nama-nama yang dipastikan akan absen kali ini ada dari sosok penjaga gawang Emil Audero yang harus batal join karena cedera yang didapat kemarin masih berlanjut dan belum sembuh. Sebagai gantinya, Patrick Kluivert memanggil Nadeo Argawinata dari Borneo dan juga Reza Arya dari PSM Makassar. Untuk Marten Paes sendiri masih proses pemulihan, meskipun dia memang tetap akan bergabung bersama Timnas Indonesia. Namun, untuk kesiapan di atas lapangan, dirinya masih diragukan. Sehingga sosok yang kemungkinan besar mengisi kiper utama nanti adalah Nadeo yang sedang on fire di klubnya Borneo FC. Saat ini, praktis Timnas Indonesia benar-benar punya tantangan berat di round 4. Selain pemain yang banyak dilanda cedera, waktu berkumpul yang baru beberapa hari, Indonesia juga harus bisa melawan faktor non-teknis nanti di atas lapangan. Melawan drama Timnas Saudi, drama guling-guling, dan juga provokasi. Selain itu, Timnas kita juga harus bisa melawan wasit, karena toh wasitnya berasal dari Kuwait Buset, dan kemungkinan besar akan berpihak kepada Timnas Saudi. Seperti yang dikatakan supporter Jepang dulu, kalau kiat atau kunci melawan tim asal tim Deng adalah dengan unggul lebih dahulu dan bahkan punya selisih gol minimal 2. Hal yang sama juga disampaikan oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu yang nampaknya gak pernah bosan memberikan tutorial agar timnas Indonesia bisa lolos Pildun. Yaps, Bapak Moriyasu menyebut melawan Saudi nanti jangan sampai kebobolan terlebih dahulu. Karena kalau sampai bobol dulu, maka akan ada drama provokasi dan juga guling-guling yang dilakukan Saudi. Hal itu sudah mereka buktikan, dan saat Jepang berhasil cetak gol lebih dulu, semua permainan tampak normal dan tidak ada drama. Namun saat Jepang ketinggalan dulu, mereka mulai drama. Bagaimanapun di sepak bola tidak hanya skill bermain yang perlu, tapi bagaimana Anda bisa mengontrol permainan, emosi, dan intelijensi yang luar biasa terhadap situasi di lapangan. Anda akan larut dengan permainan psikologi jika tidak bisa mengontrol emosi, ucap Moriyasu. Anda hanya perlu mencetak gol terlebih dahulu dan jangan sampai kebobolan lebih dahulu. Jika Anda bisa lebih kuat, buat selisih gol lebih jauh agar semua tempo permainan kembali normal, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Optimis gak nih King Indo lolos Pildun? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya guys.